Gua ini mantan genius cultivation yang sekarang cuma jadi loser. Tapi malah nikah sama cewek vegetatif. Pikir gua, kita berdua kan senasib. Jadi, gua iseng nyium dia sekali. Tapi yang gua gak tahu, dia malah mikir kalau gua ini udah cari mati. Dasar cowok mesum. Begitu gua bangun nanti, orang pertama yang bakal gua cincang buat makan anjing itu lu. Cuma, karena dulu gua adalah Ratu Iblis yang menguasai 9 realm. Tapi malah di backstab pas perang besar faksi lurus lawan Iblis. Lu Kingling, apa lu pikir setelah mencapai Venerable Realm, kami semua gak bakal bisa ngapa-ngapain lu lagi? Rekan-rekan sekalian, nunggu apa lagi? Buruan serang. Kalau dia sampai berhasil jadi True Immortal, dunia ini pasti bakal hancur lebur. Jadi ini yang kalian sebut sekte lurus yang terhormat. Selama ini, emangnya kejahatan yang kalian lakuin masih kurang banyak. Bantai desa-desa dan memperbudak mortal. Tapi kalian malah nuduh gue yang bawa bencana buat dunia ini. Kelakuan kalian itu, bahkan faksi iblis kayak kami aja ngerasa jijik. Masih berani ngeles. Rekan-rekan sekalian, jangan dengerin omong kosong penyihir ini. Kita 36 kuasi Venerable udah gabung kekuatan. Kalau lu tahu diri, mending menyerah sekarang juga. Mungkin kami masih bisa biarin jasad lu itu, oh ya. Gua malah mikir tempat ini bakal jadi kuburan kalian semua. Sombong banget. Kalau waktu itu gua gak berjuang mati-matian, gua pasti udah tewas sekarang. Pertempuran itu bikin kesadaran gua tersegel. Hanya gue yang masih tersisa di dalam tubuh vegetatif ini. Gua bisa ngerasain semua yang ada di sekitar gua. Tapi gerakin satu jari aja gua gak mampu. Sekarang gua malah dinikahin sama cowok loser gua. Sebagai Ratu Iblis yang agung, mana bisa nahan penghinaan kayak ini. Bahkan buat mati aja gua gak bisa. Dan sekarang loser ini malah berani pegang-pegang gua. Ternyata setelah transmigrasi, gua malah berakhir jadi loser. Tiap hari kerjaannya cuma nyapu dan bersih-bersih di sekte luar. Tapi suatu hari pas gua balik ke gubuk rakyat di kaki gunung, gua malah nemuin cewek super cantik lagi berbaring di atas kasur gua. Ini cewek datang dari mana sih? Kok bisa-bisanya ada di kasurku lagi? Beneran udah nggak napas. Sejak kapan dia muncul? Meskipun aku udah jadi loser, tapi instingku nggak mungkin setumpul ini. Kultivasi orang ini benar-benar nggak bisa ditebak. Senior, ampun. Saya cuma tukang sapu yang nggak suka cari masalah. Berani-beraninya bohong. Bilang, siapa yang ngiring kamu? Berani banget kamu menyerang Sun Shangku dari belakang. Brengsek, lengan bajumu nyentuh mana sih? Mau raba kemana? Tunggu, ada yang aneh. Kenapa wajah yang mulia Sun Shang tiba-tiba merona-merah? Kesadaran spiritualnya disegel. Fisiknya bahkan beraksi karena manusia fana ini. Mungkinkah bocah ini adalah orang karma yang legendaris itu? Wajah cantik gadis berbaju hijau itu ternoda darah. Pakaiannya dipenuhi bercak merah tua. Lukanya begitu dalam sampai kelihatan tulangnya. Entah pertempuran dahsyat seperti apa yang baru saja dia lalu. Boleh saya bertanya, senior? Sebenarnya siapa gadis ini? Dan kenapa senior membawanya ke gubuk rayotku ini? Napas orang ini lemah banget, nggak ada bedanya sama manusia fana. Lebih baik dibunuh saja. Membiarkannya hidup cuma bakal jadi masalah nanti. Para pengkhianat aliran iblis itu, sialan, mereka pasti bakal segera melacak hawa keberadaan kita dan memburu kita sampai ke sini. Tapi dengan keadaanku yang kayak gini, aku nggak punya kekuatan lagi buat bertarung. Racun 7 jenis ini udah merasuk sampai ke sumsum tulang. Sepertinya sisa umurku udah nggak lama lagi. Kalau aku tetap tinggal di sini, malah bakal membocorkan keberadaan Sun Shang. Tapi kalau aku pergi, bagaimana dengan Sun Shang? Sun Shang yang agung. Xiao Yu nggak bisa lagi melayani Anda. Maafkan kelancangan Xiao Yu yang mengambil keputusan sendiri. Junior, kamu mau istri nggak Kehat? Cewek ini sedetik yang lalu mau menebasku. Tapi sedetik kemudian, malah nanya aku mau istri atau enggak. Seriously, kenapa harus begini sih? Coba aja kalau berani nolak. Senior, Anda yang berbaring di ranjang ini adalah adikku, Kingli. Aku ada urusan penting saat ini. Setelah semuanya selesai, aku pasti akan kembali. Untuk sementara waktu, aku titipkan dia kepadamu. Kalau ada orang luar bertanya, bilang saja dia itu istrimu. Selain itu, serahkan darah jiwamu. Kalau sampai kamu berkhianat, meninggalkannya begitu saja, atau berani macam-macam padanya, maka kau akan lenyap seperti angin ini. Baik, Junior pasti akan merawatnya dengan baik.
Kok bisa-bisanya transmigrasi ke dunia kultivation, tapi malah kena perjodohan paksa? Mana istriku ini dalam keadaan vegetatif lagi? Tapi, saat itu, aku belum tahu. Meskipun gadis itu terlihat seperti orang dalam keadaan vegetatif. Namun di dalam lautan kesadarannya, dia tetap tersadar Xiao Yu. Kembalilah bersama Benzun. Jangan tinggalkan Benzun sendirian. Dan kau, dasar loser. Sama sekali tidak punya kultivation dan kei. Apa dia pikir dia pantas bersanding dengan Benzun? Lagi pula aku sudah jadi orang tak berguna sekarang. Mending jalani saja apa adanya. Kekuatan wanita misterius itu benar-benar tidak terduga. Siapa tahu kalau aku menyelesaikan tugasnya, aku bisa melakukan cultivation lagi. Atau setidaknya jadi alasan untuk tetap bertahan hidup. Lagi pula, merawat gadis kecil yang vegetatif ini bukan masalah besar juga buatku. Hei hei hei. Dasar pervert, tanganmu mau meraba kemana har? Akan kubunuh kau. Buset, apaan ini? Kelihatannya gadis kecil ini lapar. Haha, istriku, tunggu sebentar ya. Aku pergi buat bubur dulu untukmu. Benzun sudah melakukan bigus selama ribuan tahun, Benzun tidak lapar. Itu karena asam lambung naik gara-gara dibuat kesal olahmu. Istriku, kalau kamu gak buka mulut, gimana aku bisa nyuapin kamu? Jangan terburu-buru, tenang aja, pelan-pelan saja. Kakau dasar loser, apa kau mau membuat Benzun tersedak sampai mati? Bahkan menyuapi bubur saja tidak becus. Pelihara anjing bahkan jauh lebih berguna darimu. Hai man, lumayan juga. Makannya bersih banget sampai habis. Istriku, tenang aja. Meskipun sekarang aku cuma loser. Tapi, kalau soal masak-memasak, aku jagonya. Bener-bener apes, macan turun gunung pun bisa diinjak-injak anjing. Gue ini Juli Mosun, tahu. Dulu, gue minumnya sup Yusuan Lincang. Makan daun wanian pantau. Sekarang malah berakhir disuapi bubur sama seorang loser. Ya sudah, hari ini sampai di sini dulu. Besok aku bakal masak menu lain buat kamu. Terserah kamu mau makan apa. Ya ampun, malam ini terpaksa aku tidur di lantai deh. Sistem, keluar lo. Sistem Yusho siap melayani Anda. Ada yang bisa saya bantu. Lo udah nyedot habis semua cultivation dan spiritual energiku. Sekarang malah bagus banget. Bahkan buat benerin rumah yang layak aja nggak bisa. Masa di malam pertama, aku harus tidur di atas jerami. Lo punya hati nggak sir? Host, kebangkitan sistem membutuhkan konsumsi cultivation dan spiritual energi dalam jumlah besar. Ini adalah biaya awal yang diperlukan. Namun, sistem dapat menyediakan layanan untuk host, yaitu layanan pinjaman cultivation. Mengingat skor kredit host saat ini cukup rendah, Anda hanya memerlukan seorang penjamin saja. Skor kreditku rendahkan gara-gara ulah lo juga. Sebelum transmigrasi, setidaknya aku ini pekerja kantoran biasa. Meskipun miskin, minimal aku punya tempat tinggal buat berteduh. Sekarang malah parah banget. Transmigrasi ke dunia cultivation. Cultivation hilang, malah terlilit utang. Menumpuk, ditambah lagi di sampingku terbaring istri yang lagi koma. Lantai itu dingin banget, kan? Nggak, gue nggak peduli dia kedinginan atau enggak. Biarin aja, mampus kedinginan. Rasain, PH. Pagi, istriku. Siapa juga istrimu? Panggil gue dengan nama lengkap, Blue King. Hari ini aku harus pergi ke set buat menyapu. Kamu di rumah sendirian dulu, ya. Jangan keluyuran. Jangankan keluyuran, jalan aja gue nggak bisa. Si loser ini sengaja mau bikin gue naik darah ya. Nanti siang aku pulang buat masakin kamu. Gue kan udah lama mencapai tahap bigu. Namun, dia hanya bisa terus mengeluh di dalam hatinya. Lagi pula, saat ini, dia hanyalah orang koma yang tidak bisa bergerak. Qingyun Sek terletak di puncak utama pegunungan Qingyun. Dibagi jadi 3 bagian, Sek luar, Sek dalam, dan area inti. Rumah jerami tempat tinggalku ada di kaki gunung belakang. Jaraknya lumayan jauh dari area inti Sek. Biasanya benar-benar ada orang yang bakal mampir ke tempat terpencil kayak gini. Tapi ini malah bikin gampang buat gua nyembunyiin orang. Lim Mohan, lu telah tahu. Kultivasi pengawas balai serba-serbi ini, padahal cuma ranah Kirevining. Kok ngomongnya belagu banget sih? SSST, lu gak tahu ya? Biarpun cultivation si Zufu ini rendah, tapi dia punya paman yang jadi ketua sek dalam. Oh, pantesan, pelamin suara lu. Jangan sampai dia dengar. Nanti lu bisa kena batunya tahu, pengawas lu. Gua cuma telat 15 menit kok. 15 menit? Lu pikir lu masih tuan muda manja dan genius kayak dulu? Hari ini, pergi sapu lapangan Inner Sek 3 kali.
Kalau belum selesai disapu, gak boleh makan. Setelah transmigrasi ke sini, hal kayak gini udah biasa buat gua. Tubuh asli gua ini sebenarnya adalah genius Indian Sect yang cuma muncul 100 tahun sekali. Dengan cultivation realm Yuanying dan ilmu pedang yang luar biasa. Tapi sekarang, seluruh cultivation gua musnah. Bahkan lebih payah daripada manusia biasa. Ternyata ini semua gara-gara sistem sialan ini. Sambil terbangun, dia juga menguras sisa-sisa cultivation dan spiritual. Energi yang tersisa di dalam tubuh gua. Sampai-sampai gua malah ngutang sistem tukang tipu ini. Sebanyak 10 juta spiritual energi. Bukannya itu senior Lin? Genius kebanggaan kita dulu. Sekarang malah berakhir jadi tukang sapu. Dengar-dengar cultivation, dia udah musnah total. Bahkan tingkat 1 key refining pun gak punya. Lebih keras daripada murid luar. Junior Lin. Itu kan saintes. SSST, diam. Cari mati lu ya. Shiji belum sarapan kan? Ini ada bubur beras spiritual sama beberapa lauk, makan selagi hangat ya. Ini bisa bantu mulihin cultivationmu. Shiji, kamu nggak usah repot-repot bawa makanan terus. Makasih ya, Shiji. Shiji, belakangan ini kamu baik-baik aja kan? Hai, baik-baik aja kok. Cuma lengan agak pegal aja gara-gara keseringan nyapu. Maksudku. Gak apa-apa kok, kamu jaga diri baik-baik ya. Shengyu baik banget sih sama si loser itu. Katanya sih, dulu Lin Mohan sampai kehilangan cultivationnya cuma demi nyelamatin Shengyu. Makanya Shengyu ngerasa bersalah banget. Sayang banget ya, sosok sahabat Shengyu. Malah peduli banget sama si loser itu. Kalau aku sih ogah banget. Si loser ini bahkan gak pantas numpang hidup dari perempuan. Shiji, kamu gak perlu kayak gini. Istriku, aku pulang. Mulai lagi deh. Tapi entah kenapa, sejak aku disegel, ibu ini malah bisa ngerasa lapar. Padahal aku udah berada di ranah dugu selama ribuan tahun. Aneh deh, hari ini aku bikinin kamu bubur telur ya. Tadi aku nemu 2 butir telur burung di gunung. Gak tahu sih telur burung apa, yang penting bisa dimakan. Brengsek. Dulu aku biasanya makan buah spiritual 1000 tahun, dan cairan spiritual 10.000 tahun. Sekarang kamu malah ngasih aku makan telur burung liar. Oh iya, aku juga bawa sedikit sayur liar. Habis direbus sebentar terus diaduk, rasanya pasti lumayan enak. Sayur liar. Terakhir kali aku makan sayur liar itu ribuan tahun yang lalu. Pas baru banget masuk ke ranah modal. Si loser ini benar-benar mau nyiksa aku sampai mati ya. Sini, buka mulutnya. Nah, pinter banget. Siapa juga yang pinter? Aku cuma nggak mau tersedak sampai mati aja. Satu suap lagi, ya, HMPH. Suapan terakhir, lo, kok udah habis aja? Bukannya aku belum kenyang Jie. Aku cuma ngerasa mangkoknya kekecilan aja. Aku nggak boleh biarin istriku kelaparan, Hamen. Tunggu ya, aku masakin 1 mangkok lagi, terserah kamulah. Kulitmu benar-benar bagus banget ya, putih dan mulus banget. Dulu pasti nona muda dari keluarga kaya, ya. Tapi tubuhmu ini lemah banget. Harus cari cara buat kasih kamu nutrisi tambahan. Aku ini, Demon King. Set busuk kalian ini. Bisa kuhancurkan cuma sekali jentikan jari. Besok aku bakal cari apakah ada tanaman herbal di gunung. Kamu, si loser yang bahkan gak bisa bedain tanaman spiritual. Jangan sampai ngeracunin aku sampai mati. Ya udah, sore ini aku harus pergi nyapu dulu. Nanti malam aku masakin daging buat kamu. Aku lihat ada kelinci liar di gunung belakang. Kelinci liar? Aku gak tertarik, ya. Aku cuma butuh memulihkan ki. Ya, benar begitu. Sialan. Backflash dari Booking Do ini. Rumat setiap beberapa jam sekali. Sunsan. Backflash dari Booking Do ini benar-benar taruhannya nyawa. Satu-satunya solusi adalah ketulusan dari orang yang terikat takdir. Tapi kita sama sekali nggak punya waktu buat nyari dia. Kita juga nggak tahu orang itu ada di mana. Jangan pedulikan aku lagi, Yuer. Kamu bukan tandingan mereka. Son Sang udah ngasih hidup baru buat Xiao Yu. Hari ini, bahkan kalau Xiao Yu harus mempertaruhkan nyawa, dia juga nggak akan pernah sudi tunduk sama bajingan-bajingan itu. Orang yang terikat takdir, si loser ini,
Seorang loser yang bahkan belum mencapai Liang Qi tingkat 1. Gimana bisa dia jadi orang yang terikat takdir denganku? Tapi harus diakui, setelah si loser ini menyentuhku, backlashing-nya emang agak mendingan. Bocah ini emang agak aneh. Hari demi hari pun berlalu. Keseharianku simpel banget. Perginya tuh di sek, masak buat nyuapin Lu Qingyi, terus tidur di kasur lantai. Tapi, tubuh istri vegetatifku ini, sepertinya kondisinya perlahan-lahan mulai membaik. Aku yang agung ini nggak butuh dia jamur yang si bututmu itu. Tapi pas direbus, tambahin air yang banyak. Aku nggak suka yang terlalu pekat. Di mataku, Lu Qingyi cuma orang vegetatif yang tenang banget. Kadang sudut bibirnya bergerak sedikit, tapi seringnya dia cuma mirip boneka yang cantik banget. Istriku, cuaca hari ini cerah banget. Sini, aku gendong kamu keluar buat berjemur. Berani-beraninya kamu. Kalau sampai ada yang lihat gimana? Istriku, kamu enteng banget sih. Harus makan yang banyak. Dasar mesum. Cepat lepasin aku. Tempat ini lumayan juga. Lihat deh, Qingli, pemandangan di sini bagus banget kan? Aku rasa udah lama banget gak berjemur di bawah matahari. Aku juga udah lama lupa. Ternyata kehangatan sinar matahari bisa sehangat ini. Istriku, hari ini aku mau ceritain kisah yang beda buat kamu. Mulai lagi, Dad. Dulu, ada seorang jenius. Di usia yang masih sangat muda, dia udah mencapai realm Yuanying dengan kemampuan pedang yang luar biasa. Tapi sayangnya, jenius itu jatuh. Kultivasian dan Qi miliknya hancur total. Bahkan tunangan yang sudah dijodohkan dengannya sejak dulu datang untuk membatalkan pertunangan mereka di depan umum. Sekmaster Ye, maaf saya tidak menyambut kedatangan Anda yang jauh ini secara langsung. Sekmaster Qin, sungguh sungkan. Kedatangan saya hari ini adalah untuk mendiskusikan suatu hal. Hal apa? Membatalkan pertunangan. Sekmaster Ye Xiao, pertunangan ini kan sudah ditetapkan sejak 3 generasi yang lalu. Yang ditetapkan 3 generasi lalu adalah pernikahan antara jenius dari kedua sek, bukan untuk membuatku menikah dengan sampah. Jenius yang dulu mengguncang Qingyun, sekarang malah jadi mengenaskan begini. Aku cuma berjalan dari Tianan ke Tianbei saja. Debu jalanan yang menempel padaku masih lebih banyak daripada kiwi tubuhmu. Bukankah hidup manusia itu ada pasang surutnya? Pasang surut, keadaanmu ini namanya takkan pernah bisa bangkit lagi. Mulai sekarang dan seterusnya. Mulai sekarang, aku Ye Henyan gak punya hubungan apa-apa lagi sama kamu. Kasihan banget ya, tapi mengalami kemunduran kultivasian di depan umum kayak gini. Gak layak dikasihani sih. Dia emang udah gak pantas lagi sama dia. Dasar pecundang. Mana pantas dia nikah sama orang dari Yunlan Zhou, Seu Zhongsu. Ya udah. Kalau mau batalin pertunangan, batalin aja. Si pecundang ini kok gak memohon-mohon sampai kehilangan harga diri sih? Biar aku bisa mandang rendah dan ngejek dia sepuasnya. Kamu gak ada yang mau diomongin lagi. Mau ngomong apa? Apa yang dibilang Seu Zhongsu emang benar. Aku yang sekarang emang gak pantas buat kamu. Membatalkan pertunangan ini sangat masuk akal. Aku gak keberatan. Tapi karena Xiao Zhongsu udah terlanjur datang ke sini. Aku punya beberapa patah kata buat kamu. Hari ini, kamu membatalkan pertunangan ini. 3 tahun lagi di hari yang sama, aku sendiri yang bakal datang berkunjung ke Yunlan Zhou. Kalau waktu itu level cultivation kamu masih di atasku, aku jelas gak bakal banyak omong. Tapi kalau aku yang ada di atasmu, kamu itu cuma pecundang yang bahkan gak punya spiritual energy. Mana mungkin bisa melampaui aku dalam 3 tahun. Asal kamu tahu, aku sekarang udah di ranah jin dan tahap akhir. Memangnya kamu punya apa buat dibandingin sama aku? Kalau gitu, harusnya Xiao Zhongzhou gak perlu khawatir lagi, kan? Baguslah. Perjanjian 3 tahun. Aku terima tantanganmu. Kalau nanti kamu gak bisa menuhin janji itu, kamu harus memutuskan urat nadi meridianmu sendiri di depan semua orang. Dan gak akan pernah bisa melangkah ke jalan cultivation lagi selamanya. Terus, gimana kalau aku berhasil melakukannya? Kalau kamu berhasil, aku Ye Henyan rela jadi budak dan pelayanmu. Siapa itu? Kakak seperguruan, aku gak bakal melarangmu buat membatalkan pertunangan ini. Tapi kalau sampai menghina di depan umum, murid dari King Yun Song kami, kamu masih belum punya hak. Lu Xing, memangnya yang kuomongin tadi bukan kenyataan? Memangnya dia bukan pecundang? Mau dia pecundang atau bukan? Itu bukan urusanmu buat menilainya. Karena di usia semuda ini, aku cuma mau bilang satu hal. Kamu gak berhak buat menghina Lin Xidi di hadapan para leluhur berbagai sek hari ini. Kalau kamu gak terima 3 tebasan pedangku. Kalau kamu masih bisa berdiri, aku, Lu Xiaoyan, bakal menghancurin cultivationku sendiri.
Shengnu bela pecundang ini. Apa dia udah gila? Si J, nggak usah sampai kayak gini. Shengnu, ini urusan pribadi antara aku dan Mo Hai. Kalau Anda bertindak begini, bukannya Anda terlalu pilih kasih. Aku pilih kasih. Dia itu murid dari King Yunzongku. Dia sindiku. Dia kehilangan cultivation-nya cuma demi nyelamatin aku. Kalau bukan aku yang melindungi dia, siapa lagi? Lagi pula, meski Sekmaster Ye Shao menginginkan pernikahan ini, aku, Lu Zueyan, belum tentu mau ngalah sama kamu. Shengnu, dia cuma sama bocah pecundang itu. Sialan, Lu Zueyan ini benar-benar. Cukup, Sekmaster Ye Shao. Masalah hari ini cukup sampai di sini. Zueyan, kamu kembali dulu. Si J Hain. Kata-kata tadi, kamu nggak usah masukin ke dalam hati. Aku nggak lagi bercanda soal kata-kata tadi. Sidi, kamu jadi kayak gini karena nyelamatin aku. Utang budi ini nggak akan pernah bisa kulunasi seumur hidupku. Kalau kamu Sidi, aku sangat menghargai niat baikmu. Tapi aku nggak bisa biarin kamu terjebak cuma karena rasa bersalah. Terus ngorbanin diri kamu sendiri. Kamu itu Shengnu dari King Yunzong. Masa depan bagi sek kita. Masa depanmu masih sangat cerah. Gak seharusnya terikat sama pecundang kayak aku. Terus gimana sama kamu? Di King Yunzong ini, apa yang mau kamu lakukan? Aku masih punya tangan dan kaki. Gak bakal kelaparan kok. Kamu emang selalu begini. Nanggung semuanya sendirian. Udah biasa. Perjanjian 3 tahun itu cuma omongan asal lawat aja. Jangan terlalu dianggap serius. Tapi aku percaya sama kamu. 3 tahun lagi, kamu pasti bisa melakukannya. Makasih ya, kakak seperguruan. Dasar bodoh, hari udah malam. Waktunya istirahat. Istriku, sini aku gendong kamu balik buat istirahat. Selamat malam, King Li. Sakit banget perasaan ini. Datang lagi, serangan balik sialan ini. Qianhuan Wu King Ghost sebenarnya adalah Dao asalku. Saat cultivation mencapai puncaknya, bisa menebas Dao langit dan bumi dulu, demi memasuki Wu King Dao, aku melewati ribuan kehidupan klonku sendiri. Sekarang cuma kurang 1 langkah terakhir. Tapi demi menghadapi para pengkhianat itu, aku terpaksa membalikkan aliran meridian demi mendapatkan langkah terakhir itu. Harga dari kegagalan adalah serangan balik. Sekali terkena serangan balik, energi spiritual dalam tubuh akan berubah jadi ribuan bilah pisau tajam, merobek meridian dari dalam, dan menghancurkan jiwaku. Xiaoyu, sebenarnya kapan kamu bakal balik? Kali ini, jauh lebih sakit dari biasanya. Ratu ini udah gak kuat, istriku. Kenapa tanganmu dingin banget? Jangan takut, aku di sini. Lagi-lagi begini. Kenapa setiap kali dia menyentuhku, serangan baliknya langsung hilang? Bahkan segilnya, sepertinya mulai melonggar. Apa dia benar-benar orang yang ditakdirkan itu? Han, untuk sementara aku biarkan kamu tetap di sini. Istriku. Kamu makin wangi ya? Kamu, ngapain dekat-dekat gini? Baunya mirip bunga plum lancang sekali. Ini aroma tubuh ratu ini dari hasil cultivation Qianhuan Wu King Dao. Oh ya, hari ini aku bakal masakin yang enak buat kamu. Aku nemu sejenis buah spiritual di gunung. Meskipun tingkatnya gak terlalu tinggi, tapi kalau dibuat jadi sup buah pasti enak. Sini, cobain. Istriku, kamu gerak. Sudahlah, mungkin mataku aja yang salah lihat. Tapi rasa sup buah ini, kuduga lumayan enak, kan? Aku bahkan sengaja tambahin gula lebih banyak, Her. Lumayan sih, tapi masih kalah jauh dibanding makanan ratu ini dulu. Hari ini, si sialan Zufu itu cari masalah lagi denganku. Kali ini dia bahkan bawa beberapa murid cek keluar bersamanya. Kamu dibully lagi ya? Masa nggak bisa ngelawan balik sih? Oh iya lupa, kamu kan loser, pantas saja kalah. Lagian, salah sendiri cultivationmu hancur. Dia nyuruh aku nyuciin bajunya. Katanya sih, dengan statusku yang sekarang, bisa nyuciin baju dia itu suatu kehormatan buat aku. Cocok kayak gitu. Ratu ini cuma butuh 1 tatapan mata buat bikin dia lenyap jadi abu. Cuma tingkat Lianqi aja berani-beraninya ngebully cowokku. Bentar, mikir, apa sih ratu ini? Apa-apaan cowokku? Terus aku bilang, boleh aja. 1 baju harganya 10 koin tembaga, ya. Lumayan, bikin ratu ini senang. Tapi pas kakak seperguruan lewat, cuma pakai 1 tatapan mata aja, dia langsung lari ketakutan. Lagi-lagi perempuan berbaju putih itu, kakak seperguruan emang baik banget. Tiap hari selalu bawain aku makanan. Kalau nggak ada dia, aku nggak tahu gimana caranya bisa bertahan selama 3 bulan ini. Ya udah, sana pergi hidup sama dia aja. Ratu ini juga nggak pernah minta kamu urusin. Jelas-jelas si loser ini nggak punya cultivation sama sekali. Aku, sang demon venerable yang agung.
Kenapa harus peduli pas dia muji perempuan lain? Pasti karena dia itu milik ratu ini. Tapi malah mikirin perempuan lain setiap hari. Pasti begitu. Adik seperguruan Mohan, kamu masih di dalam kamar. Gawat, kakak seperguruan gak pernah masuk ke kamarku sebelumnya. Kenapa hari ini dia langsung datang ke sini? Di kamarku kan lagi ada perempuan super cantik tiduran di kasur. Gimana cara ngejelasinnya? Kakak seperguruan, tunggu sebentar. Aku lagi ganti baju. Kamu kan bukan perempuan, ngapain pakai ganti baju segala? Mohan, siapa perempuan yang ada di kasurmu ini? Kakak seperguruan, dengerin penjelasanku dulu. Dia ini adik perempuanku yang udah lama hilang. Adik iya, adik kandungku. Dia baru aja ketemu denganku beberapa hari yang lalu. Kesehatannya buruk, makanya dia pingsan terus. Dasar cowok brengsek, adik. Berani-beraninya kamu manggil ratu ini adik. Ratu ini adalah demon venerable berumur 1000 tahun. Umurku ini udah puluhan kali lipat umurmu. Berani-beraninya lu manggil Ratu Agung ini. Ada. Coba dengerin deh, omong kosong apa yang baru aja lu ucapin. Adek lu sama sekali nggak mirip sama lu. Dia mirip ibuku, ibumu. Bukannya lu anak tunggal di keluarga lu. Satu ibu beda ayah. CJ, dia beneran adekku. Kuharap kakak bisa jaga rahasia ini. Kondisinya yang kayak gini, kalau sampai ketahuan orang lain, bisa gawat. Ya udah, jaga dia baik-baik. Kalau butuh apa-apa, bilang aja ke aku. Makasih banyak, CJ. Terus juga cewek baju putih itu. Sebentar ngasih ini, ngasih itu. Maksudnya apa coba? Yang paling bikin kesel, lu kan jelas-jelas udah nikah sama Ratu Agung ini. Tapi bisa-bisanya di depan cewek lain lu bilang, kalau Ratu Agung ini adalah dot adekmu. Dasar laki-laki nggak benar. Musim berganti, waktu pun berlalu. Nggak terasa. Aku udah merawat Lu Kingel hampir 2 tahun. Kondisi tubuhnya juga perlahan-lahan mulai membaik. Aku yakin, suatu hari nanti dia pasti bakal bangun. Nggak mungkin, kenapa efek serangan balik bisa berkurang drastis kayak ini? Xiao Yu pernah bilang, hanya ketulusan dari orang yang terikat takdir yang bisa memulihkan serangan balik ini. Tapi si loser ini, perasaannya ke Ratu Agung ini, beneran tulus. Istriku, kamu cantik banget kayak gini. Kenapa malah koma dan gak bisa gerak kayak gini sih? Andai aja, kamu bisa bangun, pasti seneng banget. Ratu Agung ini juga pengen bangun kali. Lu pikir Ratu Agung ini seneng apa berbaring kaku kayak gini? Tapi jujur ya, setelah 2 tahun ini, aku udah terbiasa ada kamu di sisiku. Tiap hari abis selesai nyapu dan balik ke sini. Ngelihat kamu ada di sini rasanya tenang banget. Meskipun kamu nggak bisa ngapa-ngapain dan cuma berbaring aja, aku tetap berterima kasih karena kamu udah nemenin aku. Pokoknya, sebelum aku datang ke dunia ini, aku tinggal di tempat lain. Di tempat itu, gak ada kultivator ataupun ki. Semua orang di sana cuma manusia biasa, tempat itu namanya bumi. Dan di sana, ada benda yang namanya HP. Bisa ngobrol sama orang yang jaraknya ribuan mil. Terus, ada juga yang namanya pesawat terbang. Bisa terbang bebas di langit. Tapi terbangnya bukan pakai energi spiritual, melainkan pakai alat yang namanya mesil. Tanpa energi spiritual pun, bisa terbang tinggi. Ngaco aja. Terus, ada juga yang namanya internet. Semua informasi orang-orang saling terhubung. Mau tahu apa aja, tinggal cari langsung ketemu. Bukannya ini, kayak versi low spec dari Wang Lim Seng. Itu tempat tinggal gue dulu. Terus gue juga nggak tahu gimana ceritanya. Tahu-tahu udah sampai di sini. Dan berubah jadi murid King Yun Zong. Tapi yang menarik, di Lansing, nama gue juga Lee Mohan. Tapi ya sudahlah, karena udah telanjur di sini. Mau nggak mau harus tetap lanjutin hidup. Ternyata dia berasal dari dunia lain. Pantasan dia beda banget sama para kultivator itu. Nggak punya kesombongan khas kultivator. Nggak suka licin, bahkan nggak punya akal sehat yang mendasar. Dia cuma manusia biasa. Tiap hari kerjaannya cuma nyapu sama masak. Sebenarnya udang, apa sih aku di masa lalu? Sampai harus dapat orang kayak dia. Sini, buka pintunya. Siji datang lagi nih. Ini kue tahu wasu sama baju baru buat kamu, nih pegang. Siji, jangan pergi cerewet. Udah, ya. Siji nggak apa-apa kok. Sampai ketemu lagi. Udah 2 tahun, Mohan. Hamen emang worth it nungguin orang yang nggak bakal bangun. Dia kan adik kandung sendiri. Nggak ada yang namanya worth it atau enggak. Salju selebat ini, kamu masih datang juga. Ini buat dia, dan ini buat kamu. Yang kutakutin bukan dia gak bisa bangun. Tapi yang kutakutin adalah kalau dia beneran bangun berkat bantuan sistem. Kultivasi gue juga pelan-pelan pulih. Setidaknya, energi spiritual yang dipakai buat aktifin sistem sebelumnya udah keisi lagi. Tapi saat itu, aku masih belum mengerti kerumitan di dunia ini. Sidi, kali ini aku mau pergi latihan ke reruntuhan kuno. Mungkin butuh waktu agak lama baru bisa kembali. Hati-hati di jalan ya. Di dalam reruntuhan itu mungkin ada barang bagus.
Kalau aku bisa menemukan cara untuk memulihkan, aku tahu, tapi aku tetap mau mencobanya. Di dalam reruntuhan itu, aku dan murid-murid Seng Lingzong sempat bentrok hebat gara-gara batu tiang Xinxi ini. Setelah melukai puluhan kultivator ranah Yuanying dari Seng Lingzong berturut-turut, akhirnya aku berhasil merebut pusaka itu. Tapi, hal itu juga membuatku menyinggung Seng Lingzong habis-habisan. Tiang Xinxi ini mengandung tibawaan yang murni, bisa memulihkan daogenmu yang hancur. Simpan ini baik-baik ya, Siji. Kamu gak seharusnya berkorban demi aku. Mereka dari Seng Lingzong itu selalu mengaku sebagai aliran lurus. Tapi kelakuan mereka malah lebih busuk daripada kultivator iblis. Kamu gak usah khawatir. King Yunzong kita ini gak selemah itu sampai bisa ditindas begitu saja. Terima kasih banyak, CJ. Yang penting kamu baik-baik saja, itu sudah cukup buatku. Lu Xueyan, hari ini bakal ku bikin kamu berlutut dan memohon ampun di hadapanku. Beberapa hari lalu, murid kesayanganmu di dalam reruntuhan telah melukai beberapa murid Seng Lingzong kami dan merampas pusaka milik sekte kami. Bagaimana pertanggungjawaban dari sekte Anda mengenai hal ini? Pusaka di dalam reruntuhan itu memang selalu menjadi milik mereka yang mampu. Jadi, bagaimana bisa Anda menyebutnya sebagai perampasan? Milik mereka yang mampu, ya. Kalau begitu, hari ini mari kita buktikan siapa yang paling mampu di sini. Qin Songsu, serahkan Lu Xueyan dan batu tiang Xinxi itu sekarang juga. Maka kami akan langsung pergi dari sini. Kenapa? Ya mau. Jangan salahkan kami kalau harus bertindak kasar. Masih belum kapok juga. Cuma demi sebongkah batu tiang Xinxi, mereka sampai berani mengerahkan pasukan sebesar ini. Sepertinya, incaran utama mereka sebenarnya sama sekali bukan batu tiang Xinxi itu. Hei, kamu murid dari King Yunzong dia? Aku cuma tukang sapu biasa di sini. Berarti kamu juga cuma tukang sapu di dunia fana, anjir. Gak punya etika bertarung. Keterlaluan banget. Cari mati. Agak. Wu Qingyi masih ada di dalam rumah. Kalau membiarkan orang-orang ini menerobos masuk, aku nggak sanggup membayangkan akibatnya. Gue pikir siapa? Ternyata si genius cultivation yang dulu mengguncang Song Shou, ya. Semut tetaplah semut. Kamu bodoh ya. Kalau nggak bisa menang, masa nggak bisa lari? Karena aku masih terbaring di tempat tidur. Dia nggak bisa lari. Karena dia harus melindungiku. Tuan muda, jangan khawatir. Aku akan membawamu keluar. Lari, ayo lari lagi. Kenapa berhenti lari? Apa karena wanita yang dibawa oleh semut sepertimu ini terlalu berat? Atau karena tulang rongsokanmu itu sudah benar-benar gak sanggup lagi menahannya? Diam. Semut sepertimu ternyata punya beberapa sistem senjata juga. Ada item apa lagi? Kalau begitu, aku bakal mati dong. Di Ingi, limit pinjaman cultivation host saat ini sudah tidak cukup untuk melawan cultivation milik kultivator Yuan Ying. Namun, sistem ini bisa memberikan satu item secara gratis. Jimat tribulasi petir 9 bagian bisa diaktifkan jika jaraknya sudah cukup dekat. Tapi kekuatan dari ledakannya nanti kemungkinan besar juga akan membuatmu hancur menjadi abu. Kali ini, sistem lumayan pengertian juga. Berikan padaku. Bocah, kamu harus bertahan. Hancurlah. Sialan, padahal segalanya sudah hampir hancur. Bagaimana mungkin, istriku? Melihatmu begitu setia, aku akan melepaskan kalian kali ini. Asalkan kamu bisa menahan tekanan ini dan berjalan melewati sisiku. Pegang ucapanmu. Asalkan jaraknya cukup dekat. Bocah, pertama-tama akan kukirimkan jurus Baijian Cao Huang kepadamu. Rasakan ini. Jangan khawatir, istriku. Aku pasti akan kembali. Ayo maju. Hanya dalam puluhan detik yang singkat itu, aku kembali teringat hari pertama kali aku bertemu dengannya. Pagi harinya pertunanganku dibatalkan, dan siangnya aku langsung bertemu dengannya. Xiao Yu dengan seenaknya mendorong dia kepadaku. Gak disangka, aku malah bertahan hidup bersamanya seperti ini, dan saling menemani melewati beberapa tahun ini. Lagi pula, ini adalah kehidupanku yang kedua. Meskipun aku gak tahu siapa kamu sebenarnya, tapi aku gak pernah menyesal. Terima kasih sudah menemaniku sampai sejauh ini. Ini sudah cukup. Han PH, semut kecil berani-beraninya menjebakku. Sungguh tidak tahu diri. Dengan begitu, tidak akan ada yang bisa menuduhku menindas yang lemah. Mohan. Siapapun yang berani menyentuh priaku harus mati.
Kakakmu. Siapa kamu sebenarnya? Nama agungku ini. Kalian semua nggak layak untuk mengetahuinya. Senior, ampuni kami. Kami benar-benar nggak tahu apa-apa. Ampuni kami. Oh ya, kalau begitu, kalian boleh mati sekarang. Tapi sebelum mati, kalian harus tahu kalau suamiku bukanlah orang yang bisa sembarangan kalian usik. Inilah akibatnya kalau berani mengusik dia. Mohan, pipimu ternyata empuk juga ya. Lumayan asik dimainin. Kamu sudah bangun? Istriku. Tunggu, kok kamu bisa bangun? Istriku, kenapa ada dua telinga rubah di kepalamu? Apa aku sudah mati? Dasar pecundang, yang kerjaannya cuma mencubit pipiku setiap hari. Kenapa kamu nggak suka telinga ini? Lalu, siapa yang kamu panggil istriku? Siapa juga yang mengizinkanmu memanggil begitu? Tapi kan sebelumnya aku selalu memanggilmu begitu. Itu kan dulu. Waktu itu aku masih tertidur lelap. Terserah kamu mau panggil apa saat aku nggak sadar. Tapi sekarang aku sudah bangun. Coba panggil sekali lagi, kalau berani Hat. Lalu aku harus panggil apa? Panggil majikan? Rasanya kurang pantas, kan? Setelah negara didirikan, udah nggak ada yang namanya budak. Apaan tuh didirikan? Terus budak itu apa? Aku nggak peduli, hidup atau mati, lu tetap milikku. Bahkan kalau mati pun, lu bakal jadi hantu milikku. Jadi manggil aku majikan tuh udah sewajarnya. Bentar. Maksud lu, gue ini milik lu tuh apa? Xiao Yu kan nyuruh lu nikahin aku. Lu mungkin lupa, tapi aku nggak. Tapi bukannya waktu itu lu lagi koma? Emang aku lagi koma saat itu. Tapi kesadaranku tetap bangun. Semua hal yang lu lakuin. Dan setiap kata yang keluar dari mulut lu, aku dengar jelas banget. Termasuk pas lu bilang pipi imut ini, kenyal banget. Sama lucu, juga buat dimainin. Oh iya, terus lu juga bilang, meskipun istriku ini cuma bisa terbaring koma, tapi dia cantik banget. Sama pas lu bilang, emangnya orang koma ya? Nguap nggak? Keringatan nggak? Pantes kulitnya mulus banget. Udah deh, jangan cuma berdiri bengong di situ. Kakak seniormu ada di atas gunung, kan? Iya, kakak senior sama Master Sek masih sibuk ngelawan Sengling Sek. Oke, paham. Bentar, lu mau bantuin? Bantuin? Ngapain aku harus bantuin orang-orang dari aliran lurus? Kakak seniorku ada di atas, dia bisa dalam bahaya. Kakak seniormu yang baik itu? Kakak senior itu niatnya baik, niat baik. Lu pikir dia beneran punya niat baik? Menurutku, dia cuma lagi nincar towokku. Hat, apaan sih, towok lu? Jadi, aku bisa aja bantu lu nyelamatin dia. Tapi ada syaratnya. Syarat apa? Habis nyelamatin dia, lu harus pergi dari sini bareng aku. Pergi kemana? Ke rumah lu? Aku nggak punya rumah, cuma ada beberapa hal yang belum aku selesain. Kan lu masih punya gue. Ya udah ayo. Sialan. Banyak banget orang yang nggak sabar buat nyerang. Kim Yun Sek kita bener-bener nggak bakal sanggup nahan mereka. Lu Suryan, nggak usah ngelawan lagi. Nurut aja dan ikut gue. Maka gue bakal biarin lu tetap hidup. Gue, Xiao Zongsu, dari dulu emang selalu sayang sama cewek cantik. Asalkan lu mau jadi wadah kultivasi ganda gue. Gue, Xiao Zongsu, bakal ampuni seluruh anggota Kim Yong Zong. Kenapa Cil? Nggak tahu diri banget. Kalau gitu. Siapa? Anjir. Mo. Demon Cultivator. Dari mana datangnya Demon Cultivator Junior ini? Songong banget gak tahu diri. Aura ini, kan Julio Mozon, Lu Qingli. Mozon yang punya kekuatan setara Realm Xianzun dari sekti lurus itu. Siluman rubah sialan itu. Lu Qingli yang legendaris itu. Gak mungkin. Bukannya dia udah lama mati. Lu Qingli. Nama itu benar-benar kayak legenda di Jushu Dalu. Di perang antara golongan lurus dan iblis beberapa tahun lalu. Dia dikepung dan dibantai habis-habisan sama 36 Sun Zun. Katanya bahkan jasadnya pun gak tersisa sedikit pun. Tapi kenapa sekarang dia bisa berdiri di sini? Dan kenapa wajahnya mirip banget sama dia? Lu Qingli. Bukannya lu udah apa? Rekan-rekan sekalian, gak usah panik.
Dia terluka parah di perang besar waktu itu. Cultivation-nya pasti udah turun drastis. Dengan kita sebanyak ini. Mozon. Gak mungkin. Padahal lo. Selama ini. Lenyap. Kita semua bakal mampus kali ini. Jiwyo Mozun yang legendaris. Mana mungkin muncul di tempat kayak gini, membosankan. Hai. CG yang lo maksud itu dia. Iya, benar. Sidi, kok kamu bisa kesini? Cewek berbaju putih ini ternyata lumayan cantik juga. Pantasan si Tras itu nyebut-nyebut lo tiap hari. Puas kan? Yuk, pergi. Ternyata dari awal dia emang bagian dari sekte iblis. CG begitu baik padanya. Tapi dia malah membohongi kita semua. Yang harus terjadi, akhirnya terjadi juga. Sidi, bukannya dia itu adik perempuanmu. CG, maafkan aku. Aku sudah membohongimu. Dia bukan adikku. Dia adalah istriku. Istri. Han PH, si tua ini tahu kalau golongan lurus dan iblis tidak bisa bersatu. Tapi saya mohon kepada Yang Mulia, berikan jalan hidup bagi sekte Kim Yun kami. Songsu, tenang saja. Istriku, Sang Mozun, tidak punya niat jahat. Aku dan dia akan pergi dari sini sekarang. Terima kasih, Master, sudah merawatku selama bertahun-tahun ini. Songsu, di mana Sidi? Sidi Zueyan. Apa kamu benar-benar ingin pergi? Kamu tidak akan bisa kembali lagi. CG, maafkan aku. Lalu, bagaimana nasibmu setelah ini? Dia itu seorang Mozun. Golongan lurus tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Kita jalani saja dulu langkah demi langkah, gak bisa. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. CG tidak akan bisa melindungimu, Ruhan. Kalau kamu berani pergi. Istriku. Tunggu aku sebentar. CG, kebaikanmu padaku selama 2 tahun ini akan selalu kuingat dalam hati. Mungkin jalan di depan nanti akan sangat sulit. Tapi aku akan tetap melangkah maju. Ini untukmu. Limohan, seumur hidupmu, kamu tidak boleh melupakan aku. CJ, berjanjilah padaku, baiklah. Aku berjanji padamu. Leonting Gil. Leonting Gil pribadi, di depan mataku sendiri. Kamu berani memberikan Leonting Gil pribadimu padanya? Apa kamu pikir aku ini tip orang yang penyabar? Atau kamu pikir rel milikku? Tidak ada apa-apanya di matamu. Yang mulia, jika Anda menginginkan nyawaku, ambil saja sesuka Anda, tapi memberikan apapun padanya adalah urusanku. CJ, istriku, diam. Gue malas banyak bacot sama lu. Hei Losa, buruan ikut. Kalau gak mau ikut, ya udah gak usah. CD. Hati-hati, CJ. Cepat juga kamu larinya. Itu karena aku takut kamu marah. Aku sangat marah. Aku tahu, memangnya apa yang kamu tahu? Kamu tahu, kalau aku koma selama 2 tahun. Setiap hari mendengarmu, memanggilku istriku. Setiap hari mendengarmu begitu perhatian pada orang koma ini. Lalu setelah aku akhirnya sadar, kamu malah di depan mataku sendiri, menerima tanda cinta dari wanita lain. Itu bukan Leonting Gil tanda cinta. Kalau Leonting Gil pribadi bukan tanda cinta, terus apa? Kamu pikir aku yang sudah hidup 1000 tahun ini, gak paham hal-hal begitu? Si Jin dia cuma. Coba sebut namanya sekali lagi, kalau berani. Leonting Gil itu. Buang saja. Tapi, rasanya kurang baik kan? Buang gak? Iya deh, aku simpan baik-baik aja. Gimana? Gak akan aku keluarin lagi. Tapi kalau sampai aku melihatnya lagi, kamu juga akan kubuang bersamanya. Begitulah, aku dan Lu Qingyi akhirnya meninggalkan King Yongzhong. Kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Dan saat ini dia baru berada di ranah Liangsu. Di sepanjang jalan, para pengejar terus bermunculan. Lu Qingyi, tunjukkan padaku jurus set HMG yang M. Sekteku mengutusku untuk mengambil kepalamu. Aku gak lihat apa-apa. Aku cuma lewat. Aku pergi sekarang juga. Semut ini benar-benar menyebalkan. Hen, istriku.
Bisa gak sih kita jangan dikit-dikit menghancurkan sekte orang? Mereka yang mulai duluan. Iya sih, lebih baik dibasmi sampai ke akar-akarnya. Apa yang dikatakan istriku selalu benar. Kamu merasa aku membunuh terlalu banyak. Bukan, aku cuma merasa musuh kita jadi terlalu banyak. Hidup kita ke depannya bisa makin susah. HMPH, memangnya takut apa? Selama ada aku di sini, siapa yang berani macam-macam sama kamu? Ya sudahlah, yang penting kamu senang. Aku sama sekali nggak senang, ya. Oh ya, kita pergi ke Yunlanzong dulu. Mau ngapain ke sana? Orang yang berani menghina priaku. Menurutku Yunlanzong sudah nggak perlu ada lagi. Yunlanzong terletak di bagian paling utara benua Gyushu, tapi nggak begitu jauh dari wilayah Seonsho milik King Yunzong. Berkat Lu Qingwei, kami berdua cepat sekali sampai di sek ini. Loser kayak kamu masih berani datang ke Yunlanzong kami. Mau menepati janji 3 tahunmu itu, ya nggak? Hai. Qiyangshan. Salahmu sendiri. Hari-hari berikutnya, saat melarikan diri, bersama Lu Qingwei, sebenarnya nggak sesengsara yang kubayangkan. Walaupun menurut Lu Qingwei suka galak, tapi kenyataannya ... ya, dia emang beneran galak sih, tapi galaknya itu melihat situasi, dan orangnya juga. Kebetulan aja lewat. Lagi pula, kalau bocah kayak kamu mati, itu malah bakal bikin sial buat aku. Iya, bikin sial. Lagian aku juga lagi gabut. Kamu doang yang paling gabut. Aduh, lapar banget. Mubazir kalau nggak dimakan. Makasih, sayang. Sayang, panggil aku yang mulia. Lu Qingwei, lancang sekali ya. Masih berani panggil nama lengkapku. Panggil yang mulia Lu Qingwei. Lupakan saja. Mending kamu panggil sayang aja deh. Tapi setelah siuman, Lu Qingwei menyadari ada satu masalah yang sangat serius. Kekuatan Qi miliknya terus-terusan terkuras tanpa alasan. Ada yang nggak beres. Efek serangan baliknya harusnya sudah hilang. Kenapa kekuatan Qi-ku masih terus terkuras? Mungkin efek serangan baliknya belum benar-benar hilang. Melalui peringatan dari sistem Gyushu, kekuatan Qi sang host Lu Qingwei terus terkuras. Karena dia bertindak sebagai penjamin pinjaman kultivation Anda. Semua Qi dan kultivation yang kamu pakai bakal langsung dipotong dari jaminan Qi miliknya. Persentase pemotongan saat ini adalah diam. Oke. Sistem bakal mematikan fitur asisten suara untuk sementara waktu. Tapi, host, masalah ini cepat atau lambat harus kamu hadapi juga. Sekarang total utangmu masih ada 7 juta KE. Di mana bagian yang dipotong dari KI sang penjamin? Ada sekitar 30%. Saran dari sistem SIL, mending host siap-siap kena gebuk ajar. Aku tahu masalah ini emang gak bakal bisa dihindari. Tapi selama 10 tahun pelarian ini, kultivation dan Qi Lu Qingwei bukannya turun, malah makin meningkat. Aku bahkan bisa merasakan efek backlash dari jurusku. Perlahan-lahan mulai hilang seiring berjalannya waktu kebersamaan kami. Bahkan benar-benar bersih tanpa sisa. Dia bilang itu karena pemulihan alami dari jurusnya. Tapi aku tahu, ini semua karena perasaan tulus di antara kami yang saling terikat. Backlash dari Wu Qingdao butuh ketulusan dari orang yang terikat karma dengannya untuk bisa sembuh. Dan aku, orang yang terikat karma itu, dengan merawat dan menemaninya selama lebih dari 2 tahun. Sedikit demi sedikit, berhasil menyembuhkan backlash mematikan di tubuh Raja Iblis 1000 tahun ini. Selama bertahun-tahun ini, sifatnya juga diam-diam mulai berubah. Awalnya, dia menganggapku cuma pecundang tak berguna, dan cuma budak bagi dirinya. Tapi belakangan berubah jadi, orang itu. Dan akhirnya, dia mulai memanggilku Mohan. Pas dia manggil namaku, nadanya benar-benar beda jauh dibanding dulu. Mohan ya. Kamu lagi curi-curi pandang ke aku, ya? Gak ada tuh, HMPH. Mata kamu gak bisa bohong. Cuma ngelihat sekali doang kok. Menurutmu, kedepannya kita harus gimana? Gimana apanya? Klan Ortodoks dan Sekte Iblis sama-sama lagi ngejar kita. Kita gak mungkin bisa lari terus kan? Kamu takut? Bukannya takut sih. Cuma ngerasa. Sekarang aku gak bisa ngelindungin kamu. Begitu kultivasiku pulih sepenuhnya. Nggak peduli mereka mau ngejar atau enggak, itu udah nggak penting lagi. Terus, masih butuh berapa lama lagi? Nggak tahu. Yang bolehin kamu megang aku. Kamu boleh megang kok, tapi harus dapat izin dari aku dulu, oke? Terus, aku boleh pegang bahu kamu nggak? Terserah. Terus, si Lu Qingwei itu, lo masih hidup?
Kalau mau nyalahin, salahin aja kalian para pecundang. Beresin satu wanita yang udah terluka parah gara-gara aku aja nggak becus. Kurang ajar. Kalau bukan karena bantuan kami, bagaimana mungkin seorang Sun Zun tingkat rendah sepertimu bisa merebut kekuatan sedahsyat ini? Apa rekan Daosku pikir aku nggak akan bisa naik ke ranah venerable? Berani-beraninya kamu menelan sendiri pecahan sajak daun milik Demon Venerable. Bahkan pusaka magis milik wanita iblis itu juga ada di tanganmu. Kalau iya, memangnya kenapa? Cukup, masalahnya sekarang sudah terlanjur terjadi. Aku yakin kedatangan kalian semua ke sini bukan cuma buat ngeributin siapa yang benar atau salah, kan? Karena sahabat lama Tian Xuan sudah angkat bicara. Maka aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Namun tidak diragukan lagi, aku bisa merasakan sajak dao miliknya sedang memulih. Kalau kali ini kita membiarkannya lolos lagi, aku takut tidak akan ada satupun dari kita yang bisa berakhir dengan baik. Harus dibasmi sampai ke akar-akarnya. Selama 10 tahun ini, monster-monster tua berkultivasi tinggi bermunculan dari pengasingan mereka, hanya demi membasmi Juyo, Demon Venerable, sampai tuntas. Ada begitu banyak orang yang sudah berlatih selama puluhan ribu tahun, bertaruh hanya demi secercah harapan untuk naik ke ranah Venerable. Sayangnya, kini benua ini memang sudah sangat tipis, dan merebut sajak dao Immortal Venerable yang utuh dari tubuh Lu Qingli adalah satu-satunya jalan pintas bagi mereka. Karena itu, faksi ortodoks dan iblis pun kembali bekerja sama. Kita nggak bisa sembunyi di sini lama-lama. Kakak seperguruan ngirimin pesan lewat transmisi jiwa di Liontin Guild. Benua Jiushou kayaknya bakal ngadain pencarian besar-besaran lagi buat nyari kita. Perempuan berbaju putih itu masih saja membocorkan informasi kita. Istriku itu sebenarnya lagi ngasih peringatan ke kita. Loh, nggak usah belain dia terus. Emangnya siapa aja? 36 Sun Zun ditambah 9 tanah suci agung. Ada juga beberapa pendekar kuat dari dinasti Beigo. Ditambah lagi para pengkhianat jalan iblis kalian. Belum lagi para kultivator liar. Di antara mereka, yang sudah mencapai ranah yang sudah ceng ke atas saja, mungkin bisa sampai 1000 orang lebih. Memangnya kita bisa menang? Meskipun tingkat kultivasinya sudah pulih sebagian besar, tapi dia belum kembali ke kondisi puncaknya. Ditambah lagi, energi spiritualnya terus-menerus terkuras tanpa sebab. Kondisinya benar-benar tidak prima. Dengan faksi sebanyak ini, yang di dalamnya juga ada banyak monster tua. Ditambah kepungan dari begitu banyak pendekar kuat, cepat atau lambat kita pasti bakal ketahuan. Besok kita menikah, Han PH. Kamu tulis? Benzun bilang, kita menikah. Tapi kenapa mendadak banget? Pertempuran besar sudah di depan mata. Hidup dan mati kita bahkan belum jelas. Benzun tidak mau mati penasaran dan meninggalkan penyesalan. Ngomong apa sih kamu? Apa-apaan sih pakai bahas hidup dan mati segala? Benzun sudah hidup selama 1000 tahun. Perkara yang sudah kulalui itu jauh lebih banyak daripada nasi yang pernah kamu makan. Semua hal yang harus kualami, sudah kualami. Semua yang harus kulihat, sudah kulihat. Benzun sempat berpikir kalau seumur hidup ini, aku tidak akan pernah jatuh hati lagi pada apapun. Tapi, kamu adalah pengecualian. Qingli, makanya, besok kita harus menikah. Tak peduli apapun yang akan terjadi nanti. Setidaknya Benzun pernah merasakan jadi seorang istri. Baiklah. Tanpa tandu merah yang megah, tanpa arak-arakan mas kawin sepanjang 10 mil, dan tanpa aula yang dipenuhi para tamu undangan. Hanya ada sebatang pohon tua yang condong, seteko arak hasil curian, dan 2 helai kain merah pemberian sistem. Apa benda begini bisa disebut baju pengantin? Keadaan lagi darurat. Pakai seadanya dulu ya apa? Benzun ini seorang muzun yang agung. Masa di hari pernikahan cuma diikat sehelai kain merah begini? Ya sudah, kalau tidak mau pakai, siapa juga yang bilang tidak mau? Benzun kan cuma menyampaikan kenyataan. Dasar Sundar akut. Gak ada pembawa acara. Biar gue sendiri aja yang pimpin. Sembah pertama pada langit dan bumi. Sembah kedua pada orang tua. Saling memberi hormat antara suami dan istri. Upacara selesai. Qingli, mohon bimbingannya ya mulai sekarang. Memangnya apa yang harus gue ajarkan ke lo? Ngajarin lo gimana caranya bertahan hidup lebih lama. Boleh juga, HMPH. Arak manusia biasa emang gak enak. Rasanya membakar banget. Tapi Lu Qingli langsung nenggak setengah teko sekaligus. Pelan-pelan. Gak usah ngatur gue, Lin mohon. Ada satu hal yang pengen gue tanyain ke lo. Kenapa waktu itu lo mau ngerawat gue? Xiaoyu emang maksa lo pakai pedang, tapi lo bisa aja nunggu sampai dia pergi, terus ngebuang gue ke pinggir jalan, atau nyerahin gue ke sekte beraliran lurus itu demi dapat imbalan. Dengan sifat lo yang kayak gitu,
lo nggak bakalan takut sama orang yang udah pergi. Terus, apa maksud dari ucapan lo yang bilang gue nggak pernah menyesal itu? Soalnya pas lo terbaring koma di sana, lo kelihatan banget kayak orang yang butuh diurus, HMPH. Gue nggak butuh diurus. Gue tahu lo nggak butuh, tapi gue yang butuh. Lo nggak tahu rasanya jadi orang yang transmigrasi ke dunia lain, kehilangan seluruh cultivation, dan ditertawakan sama semua orang. Itu kesepian banget. Waktu gue ngerawat lo dulu, itu adalah masa-masa paling tenang buat gue di dunia ini. Begitu pulang ke rumah dan buka pintu, gue tahu ada seseorang yang nungguin gue. Walaupun orang itu cuma bisa terbaring koma, rasanya nyaman banget. Jadi, lo ngerawat gue bukan karena gue cantik. Ya, itu juga salah satu alasannya sih. Lo emang beneran cantik banget. Lin Mohan, ada satu hal lagi. Mampus, gawat nih. King Lee manggil gue Lin Mohan lagi. Ini si fix dia mau minta penjelasan. Dari mana lo dapet spiritual energi lo? Itu. Waktu tanding sama orang-orang di King Yun Song kemarin, lo kan cuma terasa. Kok tiba-tiba tingkat kultivasimu hampir setara Yuan Yin? Meskipun aku baru bangun, tapi itu bukan ke milikmu sendiri. Aku bisa melihatnya. Kamu janji dulu nggak bakal mukul aku. Aku nggak janji apa-apa. Setelah transmigrasi ke sini, gua ngebangunin sebuah sistem, semacam entitas kesadaran, yang menumpang di dalam otak gua. Dia bisa ngasih gua cultivation dan ki, tapi harus bayar bunga. Bunga payment. Masalahnya, cultivation dan ki yang dikasih ke gua itu butuh penjamin. Jadi, penjaminnya itu kamu. Tunggu dulu. Kamu berani jadiin aku penjaminmu? Istriku, dengerin dulu penjelasanku. Siapa yang kamu panggil istri? Ternyata kiku terus berkurang selama ini gara-gara kamu. Iya, bener. Tapi dengerin gua dulu. Aku kira itu efek serangan balik dari jurusku. Ternyata kamu yang nyedut kiku. Apa bedanya kamu sama siluman yang suka nyedut energi kehidupan? Memangnya ada bedanya? Gue nggak nyedut secara sengaja. Itu sistemnya yang motong otomatis. Terus kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kan gue takut digebukin. Memangnya kalau bilang sekarang, aku nggak bakal mukul kamu. Makanya, mau bilang atau enggak, ujung-ujungnya Gatek bakal digebukin juga. Mending gue kasih tahu sekarang aja. Kenapa nggak sekalian nunggu aku mati baru bilang? Satu lagi, suruh sistem anjing itu keluar sekarang. Sistem mendeteksi fluktuasi emosi penjamin tidak stabil. Disarankan agar Inang segera melarikan diri. Istriku, marahnya udah reda. Belum, kalau gitu lanjut dipukul A. Mukul kamu cuma buang-buang ki. Sebenarnya ki yang dipotong sistem gak seberapa kok. Kecepatan pemulihan kultivasimu jauh lebih cepat daripada yang dipotong. Jadi kamu ngerasa nggak bersalah sama sekali? Nggak kok, gue selalu nyari kesempatan buat ngasih tahu kamu. Kamu butuh waktu 2 tahun cuma buat nyari kesempatan. Kan waktu itu, kamu masih koma. Tapi kesadaranku itu bangun. Tapi kan gue nggak tahu. Kamu utang berapa banyak? Masih sisa 5 juta energi spiritual. Lin Mohan, seumur hidup pun kamu nggak bakal bisa bayar lunas. Aku tahu, terus kamu mau gimana sekarang? Kerja sama kamu buat bayar utang. Oke, mulai hari ini. Kamu jadi pelayan seumur hidupku. Siap dilaksanakan, bos. Panggil istri. Siap, istriku. Malam itu, nggak ada lagi ganjalan di antara kami. Mohan. Aku lapar, di sana masak. Sayang, kamu kan udah di realm Xianzun. Masa masih perlu makan sin? Disuruh masak ya masak aja. Nggak usah banyak bacot. Jingling. Biar aku ceritain sebuah kisah. Tentang pemilik asli tubuh ini juga. Melalui sisa-sisa ingatan Lin Mohan, aku berhasil menyatukan beberapa potongan cerita. Waktu dia masih kecil, dia bukan anak dari klan cultivation terpandang. Dia cuma bocah biasa dari desa terpencil. Kalau tahu bakal begini, aku nggak bakal serakah pengen ngambil pusaka Yaofu itu. Dikejar ketat kayak gini. Kalau bukan, karena teknik Dung Su Shentem milikku, mungkin aku nggak bakal bisa lolos dari petaka ini. Sialan, Yaofu ini malah menanamkan jejak jiwa padaku. Lihat, itu Xianai. Benar-benar Xianai. Mohon berkah dari Xianai. Dasar orang-orang bodoh. Tunggu, kenapa ada aura Tianyang di sini? Aneh,
Kenapa deteksi jiwaku nggak bisa melacaknya? Kalau aku bisa dapetin Daoyun ini, mungkin aku benar-benar bisa menandingi musuh itu. Tianji Daoyun pasti bersembunyi di antara orang-orang ini. Cuma sekumpulan manusia biasa. Dibunuh pun gak ada ruginya. Xianren. Kenapa Xianren yang dianggap sebagai jalan kebenaran oleh dunia malah membantai seluruh desa ini? Dadau itu penuh perasaan. Kehadiranmu. Sialan, kenapa iblis betina ini bisa datang secepat ini? Iblis kau pun cuma berada di puncak ranah Shunzun. Jika masterku, Yang Xuanze, sampai datang kemari, memangnya kau sanggup menanggung akibatnya? Cuma alat pusaka murahan tingkat rendah, akan ku kembalikan padamu. Berisik. Aku memotivasi jalan tanpa perasaan. Tapi mengapa semua makhluk hidup begitu menderita? Nyawa manusia biasa di tangan mereka tak lebih dari sekadar rumput liar. Saat wanita itu turun ke desa, dia menemukan masih ada seorang anak yang hidup di balik reruntuhan, gemetaran, bersembunyi di bawah sosok mayat. Sejak saat itu, dia menyadari bahwa kultivator iblis belum tentu orang jahat. Sementara apa yang disebut golongan lurus malah tega, berbuat kejam, tanpa ampun. Anak itu kemudian diselamatkan oleh murid Ingyeon Song yang kebetulan lewat. Dan karena bakatnya yang luar biasa, dia pun diterima masuk ke sekte. Lalu kemudian, dia menjadi murid jenius andalan di Ingyeon Song dengan masa depan yang sangat cerah. Hingga akhirnya, pecah perang besar antara golongan lurus dan golongan iblis. Lin Mohon terluka parah demi menyelamatkan kakak seperguruannya dan jatuh dari tebing. Setelah itu, aku bertransmigrasi ke tubuh ini. Orang yang melemparkan batu spiritual waktu itu adalah dirimu kan? Tapi aku tidak tahu apakah aku ini benar-benar Lin Mohai yang asli atau bukan. Meskipun namaku sama dengannya dan selalu merasakan adanya takdir yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah semua kejadian itu kualami sendiri secara langsung. Jadi, ada hubungan karma antara dirimu dan Lin Mohan. Kau pernah menyelamatkan nyawanya. Dan karma ini pun terus berlanjut ke diriku. Dulu, Xiao Yu menyadari kalau akulah orang yang terikat dengan karma itu. Karena itulah, dia memintaku untuk merawatmu. Dan serangan balik dari jalan tanpa perasaan yang kau derita justru membutuhkan orang yang terikat karma ini untuk menyembuhkannya. Dengan begitu, semuanya jadi masuk akal sekarang. Tapi, aku sama sekali tidak mengingatnya. Aku sudah hidup selama ribuan tahun. Banyak banget hal yang udah terlewat. Hanya beberapa camilan. Aku sendiri benar-benar gak ingat. Wajar Kom kalau gak ingat. Bagi kamu, mungkin itu cuma kebaikan kecil yang gak sengaja. Tapi buat anak itu adalah seluruh harapannya untuk bertahan hidup. Siklus sebab akibat. Jadi begitu rupanya. Malam itu, kami mengobrol banyak hal. Tentang masa lalunya yang sudah ribuan tahun, serta kehidupan masa lalu dan masa kiniku. Tentang Tian Mozong, dan juga tentang bumi. Tentang kesetiaan Xiao Yu. Dan kisah-kisah tentang dunia ini. Kami saling terbuka satu sama lain, tanpa ada rahasia, tanpa ada ganjalan di hati. Malam itu, kami melakukan cultivation bersama menggunakan teknik rahasia Tian Mozong, karena penyatuan perasaan kami yang tulus. Itu meluruhkan efek backlash dari teknik Wu Qingling, dan sepenuhnya menghilangkan sisa-sisa terakhirnya. Selama lebih dari 10 tahun cultivation ini, setelah membentuk kembali Yuanyin dengan mengandalkan sistem, aku juga telah mencapai puncak realm Huaishen. Yang Mulia Mozun, sudah lama sekali tidak berjumpa. Orang tua ini sudah mencari Anda sekian lama. Tapi, Yang Mulia Mozun, Anda benar-benar tidak pernah memberi muka selama bertahun-tahun ini. Tian Xuanze, jika aku berada di kondisi puncak, apa kau berani bicara seperti ini padaku? Mu Qianzhou, biasanya aku memperlakukanmu dengan sangat baik. Beraninya kamu berkhianat dan membangkang pada gurumu sendiri. Yang mulia, Anda salah besar. Tianji Daoyun pada dasarnya adalah milik dunia ini. Anda menimbunnya sendirian dengan begitu serakah. Bukankah itu menentang kekuatan Tian Dao? Sekarang, berbagai sekte bersatu mewakili Tian Dao untuk memburu si pencuri. Ini adalah kehendak surga. Jika Master menyerah tanpa perlawanan dan menyerahkan Daoyun, muridmu ini bisa menjamin Master tetap hidup. Ternyata dulu guru telah salah menilaimu. Hari ini, satu-satunya jalan bagimu hanyalah kematian. Hale, jangan banyak omong, Wu Qingling. Setelah terluka parah waktu itu, bisa bertahan hidup sampai sekarang sudah merupakan keajaiban. Hari ini, kamu tidak akan bisa lolos, bahkan jika punya sayap. Sudah siap. Sudah siap. Kalau begitu,
Mari kita mulai. Sistem, keluarin semua item yang bisa lu kasih ke gua. Mod darurat sistem Gyuso diaktifkan. Item yang tersedia adalah sebagai berikut: Sirah Emas 12 Istana, Sirah Fast Shift, Huang Suang Long Yanli, Kuan Tian Xiang Long Sanji, Row Ayas 7 lapis, Jurus Pembunuh Abadi, Song Suang, serta pinjaman kultivasi tertinggi Pro Max. Kak, kayaknya lu salah frekuensi dah. Tapi yang terakhir itu apaan sih? Seperti namanya, bisa digunakan untuk semua orang dalam jangkauan tertentu, yaitu mengajukan pinjaman paksa, kultivasi, membekukan kultivasi dan KI mereka sebagai jaminan. Tapi syarat penggunaannya adalah, Inang harus mengungkap identitas aslinya. Kalau identitas gua terbongkar, bakal kayak gimana? Begitu identitas sistem terbongkar, berdasarkan pasal 372 perjanjian penggunaan sistem Gyuso, jika Inang tidak bisa melunasi dalam batas waktu yang ditentukan semua utang, maka akan dilenyapkan secara paksa oleh aturan absensi. Oke, gak usah pakai yang itu dulu, paham? Semoga keberuntungan selalu menyertai Inang. Mampus lu. Pewaris generasi pertama Tian Yao Bumi Fang, Luo Wanxian. Lu Qi, jangan sombong. Cepatlah jemput ajalmu, membelah langit dan menutupi matahari. Sambutlah titah rahasia surga ini dengan baik. Sui Sha Tiangang. Ternyata memang masih agak sulit mengaktifkan Sirah Emas 12 Istana. Anak ini cuma berada di ranah Huashen, tapi kenapa jurus yang dia gunakan begitu aneh? Tian Jiang Longshan. Pasukan pedang perlahan-lahan mulai menyatu. Tapi ini cuma bantuan kecil yang sia-sia. Meskipun daya serangnya kuat, tapi harus menghadapi puluhan ribu tokoh hebat sekaligus. Sekuat apapun pasti ada batasnya. Hormat. Dung Yuan Huan. Kamu minggir, kamu terluka. Cuma luka luar kok, gak masalah. Yang mulia, hamba terlambat menyelamatkan Anda. Mohon ampuni hamba, Yang mulia. Xiaoyu, kultivasimu. Kalau bukan, karena mereka memburuku, mana mungkin aku bisa bangkit lebih kuat setelah hancur. Lebih dari 10 tahun ini, aku terus-menerus menghadapi tribulation. Hampir saja aku gak bisa kembali. Dasar gadis bodoh. Yang mulia gak usah khawatir. Biar Xiaoyu kasih pelajaran dulu ke bajingan-bajingan ini. Adik seperguruan, kakak, kenapa kakak kesini? Gak usah banyak omong. Kamu pikir aku bakal tinggal diam lihat kamu cari matu? Tapi kamu kan bagian dari golongan lurus. Aku cuma tahu. Kalau aku ini, kakak seperguruanmu, gak peduli seberapa banyak musuh di depan. Jangan remehkan kakakmu ini. Lagi pula, kakakmu ini adalah seorang genius tingkat leluhur. Saat Yunyu kembali, dia memberiku beberapa pusaka magis. Ditambah sekarang aku sudah mencapai realm Liangsu. Bahkan kalau harus menghadapi realm Tribulation pun, aku masih bisa melawan. Tapi auramu, kamu pakai cultivation pill buat memaksa peningkatan cultivationmu ya? Tapi kalau begini, kakak, ini cuma mengorbankan sedikit sisa umurku saja. Gak usah ikut campur. Biar kultivator liar di bawah itu, aku yang ngurus. Bisa bertahan sampai hari ini saja sudah untung, hari ini adalah hari kematianmu. Serang balaskan dendam ribuan murid sek kita yang telah gugur. Dendam ini harus dibayar, bocah. Cuma kultivator realm tribulation tingkat rendah saja berani menghalangi kucing. Nyawaku ini diberikan oleh Yang Mulia. Hari ini, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, aku gak akan membiarkanmu maju selangkah pun. Kamu sendiri juga sudah kehabisan tenaga. Kenapa gak menyerah saja, Cik? Mau mengambil nyawaku? Kalau begitu, cepat nikahi aku. Bahkan jika aku harus mati sekalipun, aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Kalau sudah tidak sanggup, cepat kemari. Meskipun kamu punya yang namanya sistem itu, melihat kultivasimu yang bahkan tidak seberapa dibanding realm Huashen, percuma saja. Pecundang. Cepat hentikan. Aku tahu aku ini sampah. Sampah juga punya kegunaannya sendiri. Sistem, gunakan pinjaman Cultivation Master Pro Max. Apakah host yakin ingin menggunakannya?
Setelah digunakan, host akan dilenyapkan secara paksa oleh kehendak surga. Aku tahu, Lu Qingling. Tidak peduli apa yang akan terjadi selanjutnya. Ingatlah, kalau perasaanku padamu selalu tulus. Manajer Liu. Aku mencintaimu. Apa maksudmu? Aktifkan. Sistem Gyushu menargetkan seluruh kultivator. Program pinjaman cultivation paksa dimulai. Hidang cultivationku. Cultivationku perlahan menghilang. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Berhasil mengajukan pinjaman paksa. Untuk cultivation seluruh kultivator di Binwa Jiuzhou. Semua cultivation dan KI para kultivator telah dijadikan. Jaminan pinjaman cultivation milik host Ling Mohan. Barang jaminan dibekukan. Karena skor kredit house bernilai negatif. Barang jaminan akan terus dibekukan. Untuk pelunasan utang yang berkelanjutan. Lalu, berapa banyak utangku? Ditambah biaya admin pinjaman cultivation paksa kali ini. Biaya layanan, dan biaya penggunaan sistem. Totalnya 9.999 triliun Ki. Ah, apa yang terjadi? Seluruh Ki di dalam tubuhku terkuras habis. Bahkan jiwaku pun tidak bisa menahannya. Sihir sesat macam apa ini? Cultivationku selama 500 tahun. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Qingling, cepat bawa mereka pergi dari medan perang ini. Hanya kamu orang asli dan Dao yang tidak terpengaruh. Hari ini, gue juga pengen ngerasain dahsyatnya kekuatan seorang Xianzong. Binasakan dulu seluruh makhluk bisa slow. Ampun, kami cuma ngejalanin perintah. Xianzhu, mohon ampuni kami. Puji senggiang kami. Rela mengabdi jadi budak bagi yang mulia Xianzong. Identitas host telah terbongkar, berdasarkan syarat, dan ketentuan penggunaan pasal 372. Host wajib melunasi seluruh utang dalam waktu 1 menit. Jika tidak, kamu akan dilenyapkan secara paksa oleh Tian Dao. Bayar 9.990 triliun energi spiritual dalam 1 menit. Host, kalau kamu mati, aku juga bakal lenyap. Saatnya kita mengucapkan selamat tinggal. Dengar, aku, Li Mohan. Apa yang barusan kamu lakuin? Apa maksud ucapanmu tadi, sistem? Aku. Li Mohan. Jelasin semuanya ke aku sekarang. Maaf, sistem bilang, kalau aku pakai benda itu, aku nggak bakal bisa ada di dunia ini lagi. Nggak boleh. Aku nggak bakal izinin. Mohan, kamu nggak boleh pergi, hei. Jangan tinggalin aku. Raja Iblis 1000 tahun yang kejam dan tak kenal ampun. Tak pernah sekalipun meneteskan air mata. Namun saat ini, dia tampak seperti wanita biasa, yang begitu takut kehilangan orang tercintanya. Kamu udah janji sama aku. Sup jamur, semur kelinci liar. Bubur telur, sup lingsi. Kamu bahkan belum sempat masak semua itu. Katanya kamu mau masakin semua itu buat aku. Terus, aku juga belum sempat pakai gaun pengantin yang kamu ceritain. Belum pernah juga pergi ke tempat yang kamu sebut bumi. Mohan. Setelah aku pergi, kamu harus jaga diri baik-baik. Ya, aku mencintaimu. Tapi kenapa? Kenapa takdir kita harus berakhir kayak gini? Dulu kamu pernah bilang, seumur hidupku ini, aku nggak bakal pernah jatuh cinta lagi pada apapun. Tapi kenapa harus Kak Ekmo? Kenapa kamu harus bikin aku jatuh cinta? Haha. Langit-langit yang familiar. Ranjang yang nggak asing. Kamar kosan sempit yang sangat akrab ini. Tanggal di layar HP. Masih di hari yang sama saat gue pergi waktu itu. Luka-luka gue udah hilang. Kultivasi gue juga lenyap. Sistemnya pun udah gak ada. Ini kan, seminggu sebelum gue transmigrasi. Rubah kecil yang gue temuin di depan pasar tradisional di desa. Waktu itu dia ketahuan mencuri ayam sama warga. Sampai kakinya dipukulin sampai patah. Gue selamatin dia, terus gue obatin. Habis itu malah betah di rumah gue dan gak mau pergi. Hari-hari setelah itu, gimana ya gue harus ngejelasinnya?
Intinya kayak kehidupan normal biasa. Berangkat kerja, pulang kerja, makan, tidur, semuanya persis sama kayak sebelum gue transmigrasi. Tapi di sisi lain, rasanya beda banget. Bro, permisi Don, numpang lewat. Misi. Lo belakangan ini, kenapa Sin? Kayak orang linglung aja. Gak apa-apa, santai. Manajer bilang dia pengen sup jamur. Sama kelinci liar masak kecap. Tiap malam, gue selalu mimpiin dunia sana. Manggil dia, istriku. Tapi pas bangun, gue baru sadar kalau semuanya kosong. Hari demi hari pun berlalu. Dan pelan-pelan gue mulai nerima kenyataan. Mungkin gue emang gak bakal bisa balik lagi ke dunia itu. Ya udahlah, anggap aja semuanya cuma mimpi. Mimpi yang panjang banget. Yang terasa nyata banget. Dan bikin gue berat buat bangun. Tapi, manajer lo. Tunggu, apa gue mimpi lagi? Cepat bangun. Kalau terus-terusan kayak gini, mau jadi sekacau apa kau? Seketika, aku langsung tersadar sepenuhnya. Menatap wajah Lu Qingyu yang jaraknya begitu dekat dari mukaku. Aku sama sekali gak bisa berekspresi. Hanya air mata yang tiba-tiba mengalir deras. Aku kalimat itu, bisa tolong kamu ucapin sekali lagi? Aku pengen denger. Punya pengalaman. Aku cinta kamu. Lu lagi ngapain? Masak lu kan udah ngelayanin ratu ini sekian lama. Makanya sesekali ratu ini pikir bolehlah gantian masak. Lu masak pack api spiritual. Api di dalam kotak besi ini kekecilan. Makanya ratu ini tambahin dikit energi spiritual biar makin gen. Lu Qingyu, panci ini harganya 200 yuan tahu. 200 yuan itu apa? 200 yuan buat beli camilan. Ini TV. Buat nonton cerita orang-orang di dalamnya. Mirip kayak Liu Yingxing di dunia kultivasi. Gak usah lu jelasin. Sebenarnya ratu ini tahu kok barang ginian, tapi kok lu bisa tahu? Kepo amat. Tapi kandang anjing lu ini malah lebih bobrok dari gubuk jerami. Ini namanya kontrakan. Uang sewanya 1.500 yuan sebulan. 1.500 itu setara berapa banyak camilan? Bisa gak sih, jangan semuanya lu samain sama camilan? Omong-omong, gimana caranya lu bisa nemuin tempat ini? Ratu ini lagi gabut aja. Sekalian mampir buat lihat si loser kayak lu. Sebenarnya udah mati beneran, apa belum? Dasar tsundere. Ya udah, ratu ini bakal kasih tahu lu. Hari itu, gua ngikutin petunjuk aliran energi terbalik di dalam tubuh. Terus nemuin sebuah alam rahasia. Anehnya, di dalam alam rahasia itu malah ada aura lu. Terus, gua ngelihat ada tulisan prasasti di dinding batu. Di situ terukir banyak banget tulisan yang rapet. Kayaknya semacam Zuantian Shenlai. Jiuyou bermimpi turun ke dunia fana, menghadapi rintangan untuk meluruskan jalannya sendiri. Menjadikan diri sendiri sebagai langit. Menjadikan keabadian sebagai tekad. Kenapa kuno banget? Tapi kenapa prasasti di alam rahasia itu malah tertulis atas nama dia? Makanya gua coba nyentuh patung batu rubah kecil itu. Setelah rasa pusing yang tiba-tiba menyerang, aku pun tiba di dimensi asing kalian ini. Hanya saja, entah kenapa, aku malah berubah jadi seekor rubah kecil. Lalu pas awal-awal, aku bahkan hampir mati kelaparan. Sepertinya kultivasiku juga disegel. Waktu itu, aku cuma sempat melukai seekor ayam. Siapa sangka, beberapa manusia biasa yang gak takut mati, malah berani-beraninya berniat membunuhku. Terus, akhirnya aku pun kamu temukan. Kebetulan banget, kalau dipikir-pikir. Meskipun tampangmu agak berubah, tapi aku langsung bisa mencium baumu. Sayangnya, aku malah gak bisa bicara waktu itu. Dan kamu, si bodoh ini, malah mengurungku di ruang tamu setiap hari. Istriku, aku salah. Tapi, 1 bulan yang lalu, sepertinya aku merasakan hukum langit di dunia ini. Yang menyegelku perlahan-lahan mulai melonggar. Bahkan energi spiritualku juga jadi jauh lebih melimpah. Kamu tahu nggak? Kemarin itu susah banget tahu buatku untuk sukses berubah wujud. Aku ini benar-benar harus berjuang setengah mati. Jadi, inikah hubungan sebab akibat itu? Ini bukan transmigrasi. Bukan juga kehidupan selanjutnya. Ternyata karena kamu ingin bertemu denganku. Makanya aku pergi ke sana untuk menunggumu. Tubuhku di dunia ini ternyata begitu lama dan rapuh. Kamu bahkan sampai menciptakan ilusi palsu untukku. Nggak usah sembunyi-sembunyi begitu. Gimana kalau keluar aja? Kamu nggak suka dimensi gua kediaman ini? Pasti buatan salah satu kaisar abadi kalian lagi kan?
Kamu kan udah memperhitungkan segalanya di 9 langit dan 10 wilayah. Masa hal seperti ini aja nggak bisa kamu prediksin? Hanya saja, nggak disangka kalau gadis ini malah berubah menjadi seekor rubah kecil. Penampilanmu ini lumayan mengemaskan juga ya. Kamu ini rasanya terlalu baik padanya. Melawan kehendak langit. Bahkan berhayal ingin membalikkan sebab akibat kata-kataku ini. Sama sekali nggak ada yang kamu dengarkan. Hal yang sudah kujanjikan padamu, tentu saja aku nggak akan ingkar janji. Tapi Wudao masih merasa heran. Yuanshanmu belum musnah. Kenapa semua orang mencatat bahwa kamu sudah tiada? Mana aku tahu. Tapi ada sebuah puisi kuno yang aneh. Sama seperti wujudmu di dunia ini, orang itu ditemani suara tonggeret. Malah petaka 3 kehidupan melanda 3 alam. Tapi anehnya, dia hanya tak bisa merelakan seorang kekasih yang lemah. Setelah itu, penuhilah janji kita. Tapi sebelum itu, aku harus mencari seorang manusia fana. Manusia fana yang sama sekali tidak terlihat seperti manusia biasa. Penguasa alam Ling Xiao. Justru lukisannya lah yang bisa mengembalikan segala hal ke asal-usulnya. Aku ingin tahu kegunaan cincin ini. Kalau begitu, sayang sekali Anda harus pulang dengan tangan hampa kan? Bagaimana bisa tahu kalau cincin ini hanyalah mimpi ilusi? Biarkan saja semua itu berlalu bersamanya. Selamat datang kembali setelah selesai bertapa, pemimpin sekte. Aku rasa aku sudah menemukannya. Dia sudah bangun. Tentu saja aku tahu. Hanya saja, menurutmu siapa di antara kita yang akan memenangkan taruhan kali ini? Jalan Agung Langit dan Bumi. Entah itu mimpi atau bukan. Untuk apa kita harus meributkan siapa yang menang atau kalah? Haha, ucapan Anda sangat benar, Tuan. Bermimpi pun terasa nyata. Hanya saja, entah apakah seluruh dimensi yang hampir runtuh ini masih bisa menanti sampai dia kembali. Kalau begitu, kamu harus menanyakannya langsung kepadanya.